Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen pembimbing, yaitu Ibu Dr. Ria Aryani, MSI, dan Bapak Muhammad Ihsan Qabullah, SIP MPA. Dan Ibu Bapak dosen penguji, yaitu Ibu Nila Wahyuni, SAP MAP, Ibu Kosdarini, SIP MPA, Bapak Ilham Adaleno Azre, SIP MA. Perkenalkan, saya Raisya Argia Putri dengan NIM 2210842016. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Manajemen Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan retribusi pasar grosir dan pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendapatan asli daerah, merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. PAD bersumber dari berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi yang berpotensi besar dalam meningkatkan PAD adalah retribusi pasar grosir dan pertokoan yang dikenakan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah. Kota Bukit Tinggi sebagai salah satu pusat perdagangan di Provinsi Sumatera Barat memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama pada sektor perdagangan pasar. Keberadaan pasar utama seperti pasar atas, pasar bawah, dan pasar Aur Kuning menjadikan sektor ini sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial. Retribusi pasar grosir dan pertokoan bahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam PAD Kota Bukit Tinggi. Dengan tingginya aktivitas perdagangan dan perindustrian dan jumlah fasilitas pasar yang tersedia, seharusnya penerimaan retribusi mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Kemudian, pada data tersebut menunjukkan bahwa potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya realisasi penerimaan retribusi pasar grosir dan pertokoan di Kota Bukit Tinggi, yang menunjukkan bahwa capaian retribusi itu menunjukkan fluktuatif dan belum optimal. Selanjutnya, rendahnya kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi. Gap penelitian ini adalah terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi retribusi pasar grosir dan pertokoan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana manajemen strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan retribusi pasar grosir dan pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Untuk tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan retribusi pasar grosir dan pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam manajemen publik, yaitu tentang manajemen strategi. Kemudian, dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penerapan konsep manajemen strategi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi retribusi pasar grosir dan pertokoan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas manajemen organisasi publik dan dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja kelembagaan. Kemudian, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sebuah bentuk kesempatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup kajian administrasi publik. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi sebuah acuan tolak ukur bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dalam menjadi bahan masukan atau tolak ukur manajemen strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan retribusi pasar grosir dan pertokoan. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengembangan wawasan, serta dapat menjadi sumber informasi terkait manajemen strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan retribusi pasar grosir dan pertokoan di Kota Bukit Tinggi. Kemudian, dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian. Pertama, manajemen strategi dalam meningkatkan pelayanan mutasi siswa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik oleh Nur Khairunisa Aini Mufidah dan Oktariska Rafiandani tahun 2024. Kedua, manajemen strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi oleh Sufi Sunarto Putri dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kemudian, manajemen strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palembang dalam meningkatkan perdagangan asli daerah atau PAD pasca pandemi COVID-19 oleh Cahya Rami Aldama. Kemudian, strategi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar di Wakasembi, Labuan Bajo oleh Siti Hasmawati pada tahun 2024.
Kemudian, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen strategi menurut Whelan dan Hanger, di mana terdapat 4 tahapan, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi pengendalian. Berikut juga skema pemikiran dalam penelitian tersebut. Kemudian definisi operasional yang digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk mengukur dan menganalisis setiap variabel dan indikator pada teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan dengan cara menetapkan kriteria tertentu terhadap sampel yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai alat penelitian dalam penelitian kualitatif. Tugas peneliti itu meliputi pengumpulan data, pemilihan informasi, analisis, penilaian kualitas, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, dalam proses penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah, rendahnya realisasi retribusi pasar, dan rendahnya kesadaran pedagang. Kemudian data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Setelah itu barulah dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang digunakan. Kemudian unit analisis, di mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi berfungsi sebagai unit analisis penelitian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pemungutan retribusi pasar gosir dan pertokoan. Kemudian teknik analisis data terdiri dari 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menetapkan kriteria informan triangulasi berdasarkan keterlibatan mereka dalam penerapan manajemen strategi peningkatan retribusi pasar grosir dan pertokoan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi pada 3 pasar, yaitu pasar atas, pasar bawah, pasar Aur Kuning. Kemudian temuan dan analisis data. Dalam teori ini yaitu terdapat 4 variabel, itu pengamatan lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan terakhir evaluasi dan pengendalian. Pada variabel pertama, pengamatan lingkungan, terdapat 2 indikator, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pada lingkungan eksternal, di subindikator peluang, Kota Bukit Tinggi sebagai pusat perdagangan terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pada subindikator ancaman, yaitu rendahnya tingkat kesadaran pedagang dalam membayar wajib retribusi, terlihat pada data yang telah dilampirkan di bawah. Kemudian pada indikator lingkungan internal, subindikator struktur organisasi, di mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi telah memiliki struktur organisasi yang jelas. Kemudian pada budaya organisasi, dinas ini menganut budaya hierarki, yaitu pelaksanaan tugas di lapangan berorientasi pada perintah yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian sumber daya organisasi, itu terdapat keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta juga kondisi sarana dan prasarana yang masih belum sepenuhnya memadai. Kemudian dapat disimpulkan bahwa variabel pengamatan lingkungan menurut Whelan dan Hanger telah berjalan, namun belum dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi dasar yang kuat dalam perumusan strategi yang efektif. Kemudian variabel kedua yaitu perumusan strategi. Pada indikator misi yaitu terdapat misi dinas di mana hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan. Misi ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengarah pada peningkatan retribusi pasar grosir dan pertokoan. Indikator kedua yaitu tujuan, di mana tujuan dari dinas yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Tujuan tersebut masih bersifat secara umum dan belum secara khusus dikaitkan dengan target peningkatan retribusi pasar grosir dan pertokoan. Ketiga, strategi, di mana dinas telah memiliki berbagai strategi yang mendukung pengembangan sektor perdagangan, namun belum memiliki strategi spesifik yang diformulasikan secara formal untuk meningkatkan retribusi pasar grosir dan pertokoan.
Kemudian, kebijakan telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasi di lapangan masih mengalami kendala, terutama mengenai kepatuhan pedagang. Jika dianalisis berdasarkan teori Whelan dan Hanger, kondisi ini menunjukkan bahwa tahapan perumusan strategi belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai proses yang menghasilkan strategi yang spesifik, terukur, dan terintegrasi antara misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Kemudian pada variabel ketiga yaitu implementasi strategi terdapat 3 indikator. Pada program masih bersifat umum dan belum secara khusus diarahkan pada peningkatan retribusi pasar gosir dan pertokoan. Ketiga, pada anggaran. Anggaran yang tersedia lebih difokuskan pada kebutuhan operasional, belum pada penguatan strategi peningkatan retribusi. Ketiga, prosedur. Meskipun telah terdapat beberapa upaya seperti penerapan e-retribusi dan pemberian surat peringatan, namun belum didukung oleh SOP yang terstruktur dan menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi strategi telah berjalan namun belum optimal karena belum didukung oleh keterpaduan antara program, anggaran, dan prosedur, sehingga pelaksanaannya masih kurang terarah dalam mendukung peningkatan retribusi pasar gosir dan pertokoan. Kemudian, variabel keempat, evaluasi dan pengendalian, di mana kinerja organisasi belum adanya sistem evaluasi yang berbasis kinerja dan terukur serta belum adanya mekanisme yang mampu memberikan umpan balik secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan strategi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel evaluasi pengendalian telah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat agar lebih sistematis, terukur, dan mampu mendukung peningkatan retribusi secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi dalam meningkatkan retribusi pasar gosir dan pertokoan belum berjalan secara optimal. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep teori manajemen strategi oleh Whelan dan Hanger, yaitu pengawasan lingkungan. Disimpulkan bahwa masih bersifat umum dan belum terstruktur sehingga dikatakan belum optimal. Kemudian perumusan strategi disimpulkan belum terdapat strategi yang dirumuskan secara khusus dalam dukungan formal meskipun telah dilakukan berbagai upaya. Kemudian implementasi strategi telah berjalan namun belum didukung oleh prosedur operasional sehingga masih bergantung pada praktik pelaksanaan di lapangan. Keempat, evaluasi dan pengendalian. Telah dilakukan pemantauan dan audit tetapi belum optimal sebagai dasar perbaikan strategi. Saran penelitian dari penelitian ini adalah di mana Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan meningkatkan analisis kondisi pedagang, kepatuhan, dan pengelolaan pasar sebagai dasar perumusan strategi retribusi. Kedua, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan merumuskan strategi retribusi yang jelas, terukur, dan terdokumentasi agar lebih terarah dan terencana. Ketiga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan dapat menyusun SOP retribusi yang jelas agar pelaksanaan itu lebih terukur dan konsisten. Keempat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan memperbaiki kebijakan dan strategi pengelolaan retribusi agar penerimaan itu lebih optimal. Baik, sekian presentasi seminar hasil dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.